Beberapa hari kemudian, mama mertua sudah boleh pulang. Aku memutuskan untuk tinggal di rumahnya dulu sampai kesehatannya pulih. Mama mertua sama sekali tak mau dirawat oleh perawat pribadi, meski Azam hendak menyewanya. Bu, aku akan pesan seorang perawat pribadi untuk merawat ibu ya. Azam berkata lembut di samping ibunya. Mama mertuaku itu, kakinya lumpuh sementara, dan tinggal melakukan perawatan di rumah untuk pemulihan. Dan melakukan terapi saja untuk melatih otot-otot kakinya, agar cepat bisa berjalan normal. Gak mau, mama gak mau dirawat orang lain, diketus banget nada bicaranya. Memang mama mertuaku itu pada dasarnya suka gampang ngambek dan mudi ansih. Kalau dipikir-pikir, setelah aku memperhatikan selama beberapa waktu menjadi menantunya selama ini, ada kemiripan di antara Azam dan ibunya itu. Apalagi kalau sifat mereka yang sama-sama mudian itu. Tunggu. Apa ini artinya sifat mudian Azam menurun dari mama mertua? Sepertinya seperti itu. Aku mengulum senyum mengingat hal itu. Aida, kamu menertawakan apa? Tanya mama mertua, dengan menoleh ke arahku. Lihatlah raut wajah kesalnya itu. Bukankah aku sudah menjadi menantunya ya? Tapi, kenapa masih saja suka memasang muka masam kepadaku? Sabar-sabar ya, itu kan memang sudah karakternya. Tapi, sebenarnya mama mertua super baik kok. Aku menyayangimu mama mertua. Nggak ngetawain apapun kok mam, sahutku cepat. Aku melihat Azam yang menatapku dengan tak percaya. Seolah suamiku itu sedang berkata, apa kamu sedang menertawakan suamimu ini? Dasar ibu dan anak sama baperannya. Kamu pasti bohong kan? Tanya mama mertua tak percaya. Aku tersenyum malu. Sebenarnya, aku tersenyum karena merasa mama dan Azam itu mirip, jawabku pada akhirnya. Mirip apanya? Tanya Azam dan mama mertua bersamaan. Ya sama-sama mudian gitu. Dan baperan juga, jadinya suka cepet ngambek hehehe, jawabku jujur diiringi nada bercanda. Hahaha, tentu saja papa mertua, Sabrina, Giano, Fadil dan Hana yang memang sedang berada di sini langsung tertawa renyah. Sementara itu, aku hanya tersenyum malu dengan tidak enak hati melihat raut kesal Azam suamiku dan mama mertua yang secara bersamaan. Apalagi suamiku, lihat saja. Dia sudah mendengus seperti banteng. Kalau saja, dia duduk di sampingku saat ini. Entahlah, aku akan diapakan olehnya. Mungkin dihukum. Dan hukumannya itu. Ya ampun, aku jadi malu sendiri memikirkan hukuman apa darinya. Ya apalagi hukuman dari suamiku yang mesum itu. Kalau bukan, aku tak mau mengatakannya. Malu. Mama sudah memikirkan siapa yang akan merawat mama sampai mama sehat, ujar mama mertua setelah suasana kembali santai. Dan tawa semuanya berhenti. Siapa? Tanya Azam penasaran. Begitu pula dengan yang lainnya, sepertinya mereka juga sama-sama penasaran. Tampak jelas, raut penasaran dari wajah mereka semua yang ada di sini. Aida, jawab mama mertuaku. Aku sungguh terkejut mendengarnya. Bukannya tak mau, tapi apa ini benar? Mama mertua percaya kepadaku untuk merawatnya. Dengan senang hati, aku akan melakukannya. Selain karena beliau adalah orang tua suamiku, aku juga sudah menyayanginya dan menganggapnya ibuku juga. Selain itu, bukankah sangat baik jika punya kesempatan merawat orang tua? Akan menjadi ladang pahala dan amal baik untukku juga, ya meski nyatanya akan sedikit sulit. Sedikit sulit, karena beliau lumayan rewel orangnya. Ditambah mudian seperti anaknya itu. Apa mama yakin? Tanya Azam. Dia menoleh ke arahku sekilas. Iya, itu pun kalau menantu mama ini mau, sahutnya cepat. Mama mertua beralih menatapku. Aku pindah duduk di sampingnya. Memeluknya erat,
dan berkata, "Aku sangat senang diberi kesempatan merawat Mama, aku sangat senang Mam. Tapi, Mama jangan rewel-rewel ya, nanti aku yang semok ini bisa kurus kering," ujarku dengan nada bercanda. Hahaha, dan semuanya tergelak mendengar perkataanku. "Ish, dasar menantu kurang ajar ya," canda Mama mertua sambil memelukku. Kami pun mengobrol santai dan bercanda bersama. Malamnya, aku dan suamiku ini sudah berbaring saling berhadapan. Mata kami bertemu dan saling mengunci. Azam tersenyum lebar, dia menelusuri wajahku. Mulai dari pipi kiri sampai pipi kanan, dagu dan berakhir di bibirku. Aku sudah hafal arti tatapan mesumnya itu. Lihat saja, matanya sudah menyiratkan gairah. Tanpa berkata-kata lagi, dia sudah langsung memagut bibirku dengan lembut dan penuh kasih sayang. Aku tentu saja mana bisa menolaknya. Dengan sayang aku pun membalas pagutannya itu. Desahku, saat tangannya sudah nakal menyusup ke dalam piyamaku. Dia menggosok perutku dengan lembut. "Apa belum ada bayi di sini?" tanyanya lembut. Sungguh pertanyaannya itu membuatku merasa tak enak hati. Ada rasa cemas menyusup dalam hatiku. "Tidak usah cemas jika belum ada, mungkin belum waktunya. Mungkin Tuhan belum percaya pada kita," ujarnya. Dia berkata seperti itu karena mungkin saja melihat raut cemas dari wajahku ini. Aku semakin cemas saja, tanpa bisa dicegah lagi. Air mataku meleleh sempurna, aku menangis dan sesaat kemudian, aku mulai terisak. "Hei, kenapa menangis? Tenanglah, aku nggak marah kok sayang," ujarnya yang langsung membawaku ke dalam pelukannya. Dan aku malah semakin menjadi terisak dalam pelukannya itu. Aku memeluknya erat, dan menyurupkan wajahku di dadanya. Hingga piyama tidurnya basah oleh lelehan air mataku. Loh, kenapa kok malah menangis sih? Mana kayak bayi lagi nangisnya. Sepertinya sengaja suamiku ini bercanda. Maaf, ujarku di sela isakan. "Kenapa harus minta maaf sih? Urusan hamil kan kamu gak bisa maksa harus hamil saat ini juga. Semuanya tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa saja." Suamiku itu membelai lembut puncak kepalaku dan mengecupinya penuh kasih sayang. "Berjanjilah sama aku, kalau kamu gak akan marah," ucapku sambil keluar dari pelukannya. "Kenapa aku harus marah?" tanyanya. "Aku ingin kamu janji dulu." "Aku sangat takut kamu marah padaku," ujarku sambil menggenggam tangannya erat. "Tapi, aku harus tahu kenapa kamu bertanya begitu." Dia masih saja tak mau berjanji padaku. "Kumohon," ucapku dengan nada merajuk. Azam tampak berpikir sejenak. Aku menatapnya, ingin tahu jawabannya. "Baiklah, aku gak akan marah padamu," ucapnya sambil mengusap pipiku dengan lembut. Glek susah payah aku menelan selaiva. Kutatap suamiku penuh cinta, masih kugenggam tangannya dengan erat. "Sebenarnya, aku kebon," ujarku pelan nyaris bergumam. Azam menatapku dengan tajam. "Kebon? Sejak kapan? Kenapa tak bilang dulu padaku?" tanyanya dengan nada kesal. Bahkan, Azam mengembuskan nafas kasar beberapa kali, sepertinya dia marah padaku. "Maaf, aku kebon sejak awal kita menikah. Aku takut hamil," jawabku pelan. Kali ini aku tak sanggup menatap wajahnya. "Sejak awal, takut hamil? Haha, kenapa begitu? Kenapa takut hamil?" tanyanya. Sepertinya dia masih berusaha menahan emosi. "Karena aku tak tahu alasan kamu menikahiku. Karena aku tahu saat aku hamil dan sudah melahirkan anakku, kamu bertemu wanita yang kamu cintai, lalu kamu mencampakkan aku. Dan aku yang terlantar bersama bayiku yang tak dianggap," jawabku. Kali ini aku menjawab lumayan dengan nada yang lebih tinggi. Aku berkata dengan berapi-api,
Tentu saja, aku berpikir ke arah sana. Karena, awal pernikahan kami sangat konyol dan aneh. Menikah secara tiba-tiba dan mendadak, tanpa saling kenal dan mencintai. Ditambah, sebuah kenyataan kalau dia punya cinta pertama yang masih ada dalam hatinya sampai saat ini. Tentu saja, atas pertimbangan semua itu membuatku tak mau mengandung anaknya. Keterlaluan, Azam berkata dengan kesal penuh emosi, namun pelan. Dia mengepalkan tangannya. Mungkin saja, dia akan meledak jika belum kadung berjanji kepadaku tadi. Jadi selama ini kamu selalu berpikir kalau aku tak pernah mencintaimu, kamu benar-benar bodoh. Kamu tak memahami aku sama sekali. Kamu tahu, aku sangat berharap kamu hamil dan melahirkan anakku. Aku ingin kamu menjadi ibu untuk anak-anakku. Aku akan menghukummu atas hal ini. Dia berkata dengan pelan namun penuh penekanan dan emosi. Aku memberanikan diri untuk mendongakkan kepalaku, menatapnya. Tapi, dia segera memalingkan wajah. Berdiri, lalu beranjak dari tempat tidur. Azam melangkahkan kakinya berjalan menuju arah pintu. Kamu mau kemana? Tanyaku dengan sedih, air mataku berderai hebat. Sesekali aku menyekanya. Aku benar-benar menyesal, dan merasa bersalah kepadanya. Azam menjawab tanpa menoleh, tangan kanannya sudah memegang handle pintu. Aku akan pergi, kamu baik-baik di sini. Jaga ibuku dengan baik, dan jangan pernah melangkahkan kaki meski selangkah pun untuk keluar dari gerbang rumah ini. Itu hukuman untukmu. Lalu, dia pun memutar handle pintu. Ceklek, pintu kamar terbuka. Dia pun keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamarnya. Hik. Aku menangis sejadi-jadinya. Sepertinya, dia sangat marah kepadaku. Meski tak meledak, tapi dari caranya menatap dan bicara sangat terlihat jelas, dia marah kepadaku. Aku sadar, Azam sangat menyukai anak kecil. Aku baru menyadari, kalau dia sangat ingin punya anak. Aku kembali menangis, maafkan aku suamiku. Dan sampai malamnya, Azam tak kembali ke dalam kamar. Dia kemana? Apa tidur di kamar lainnya? Dia benar-benar marah padaku kali ini. Semalaman ini, aku benar-benar sulit tidur. Pikiranku melayang kepada suamiku yang sedang marah. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih belum bisa tidur. Lalu aku keluar dari kamar dengan pandangan buram, karena mata ini berkabut terhalang air mata yang tak henti berderai. Memikirkan kemarahan suamiku dan rasa bersalahku, aku sadar betul, kalau Azam sangat mencintaiku selama ini. Dia selalu perhatian, dan menunjukkan rasa sayangnya kepadaku. Meski, tak pernah keluar dari mulutnya ungkapan kata cinta. Aku mengecek beberapa kamar tamu yang ada di rumah ini. Tapi, semuanya kosong, tak ada suamiku itu. Dia kemana? Apa pulang ya? Masa pulang? Karena penasaran, akhirnya aku keluar dari rumah, dan menghampiri Os Satpam. Pak, tadi apakah Tuan Azam keluar ya? Tanyaku kepada Pak Satpam rumah ini. Menurut hukuman yang diberikan suamiku itu, aku tak boleh keluar dari rumah dan gerbang rumah ini. Artinya, kalau sampai lingkungan rumah ini ya masih boleh-boleh saja kan? Nyonya muda, iya tadi Tuan pamit. Katanya titip pesan, kalau Nyonya bertanya suruh bilang, kalau Tuan pulang ke rumah, jawab Pak Satpam. Hatiku langsung berdenyut nyeri. Dia pulang sendirian, meninggalkanku di rumah mamanya. Aku dicampakkankah? Ingin menangis, tapi malu dong sama Pak Satpam. Oh begitu ya. Terima kasih ya Pak, selamat malam dan selamat bertugas, ujarku. Lalu aku melangkahkan kaki masuk kembali ke rumah. Aku masuk ke kamarku, dan mulai merebahkan diri di atas tempat tidur. Meski sulit, tapi aku berusaha agar bisa tidur.
late at night, not okay. All I want